Aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ya enggak, Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Oke, semoga dalam keadaan baik semuanya ya. Oke, perkenalkan saya Novi Lailatul Faiza, biasa dipanggil Novi sebagai moderator pada short class Kotlin with Quiz Up kali ini. Di tempat teman-teman hujan nggak nih? Apa di tempat saya aja yang hujan? sama Kak hujan. Oke, mungkin hujannya lagi menyeluruh kali ya. Oke, aku ucapkan selamat datang dan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya di acara Shortcuts Kotlin kali ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu kedua ada sesi dokumentasi, dan yang ketiga ada penyampaian materi dari mentor. Nah, untuk yang pertama kita eh, buka ya untuk acara pada siang hari ini. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga acara pada hari ini dan besok dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin sedikit saya sampaikan ya untuk short class Kotlin kali ini merupakan kelas singkat untuk belajar Kotlin dalam dua kali pertemuan selama 6 jam yang diadakan oleh di Lesin Academy. Jadi buat hari ini sama besok, hari ini 3 jam dan besok itu 3 jam ya. Untuk waktunya jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, kelas ini itu diadakan oleh di Lesin Academy. Nah, di Lesin Academy itu apa? Jadi di Lesin Academy itu merupakan tempat les IT gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar pemrograman web, mobile, Android, desain atau belajar cyber security, machine learning bisa banget ya. Atau mungkin dari teman-teman mau request materi apa gitu, itu bisa banget. Nah, untuk informasinya, eh, teman-teman bisa melihat di postingan Instagram kami atau jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi admin yang ada di grup. Nah, buat teman-teman yang mengikuti kelas ini, teman-teman juga berhak mendapatkan potongan 10% untuk al kelas bootcamp yang ada di Lesin Academy ya. Jadi, buat teman-teman yang nanti misal setelah ini mau ikut kelas Kotlin yang grup atau private, teman-teman bisa mendapatkan potongan 10% atau kelas-kelas yang lainnya. Mungkin itu saja perkenalan singkat mengenai di Lesin Academy. Selanjutnya mungkin sebelum memulai acara inti, kita perkenalan dulu kali ya sama mentor kita kali ini. Halo Kak Rafli. Halo, kenalin aku Rafli di sini sebagai mentor di Dilesin Academy. Sekarang aku masih menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ya, hari ini kita bakal belajar Kotlin bareng-bareng ya, guys. Mungkin sekian perkenalan. Oke, oke, buat Kak Rafli, buat hari ini kita mau di day one pertama kali, di hari pertama ini kita mau belajar apa aja sih? Dan untuk besok itu belajar apa gitu? eh Kalau di Day One ini kita bakal belajar gimana cara buat project di Kotlin, di Android Studio pakai Kotlin, terus mungkin kenalan sama Kotlin, terus kita belajar retrofit sama belajar bikin tampilan di Kotlin-nya. Jadi nanti kita bakal bikin tampilannya dulu. Mungkin hari ini juga nggak full sampai jam 4 ya gitu sih. Soalnya sebenarnya ini project bisa 1 hari selesai karena ini pesertanya juga nggak terlalu banyak. Nanti kita bisa sambil tanya-tanya lebih ini aja sih, biar lebih santuy gitu.
Oke, Kak Rafli, terima kasih untuk informasinya. Nah, eh, buat teman-teman sendiri udah pada siap belum nih untuk mengikuti kelas pada siang hari ini? Halo, buat teman-teman, apakah sudah siap? Mungkin langsung kita mulai aja ya teman-teman. Oke, mungkin oke, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya untuk waktu sepenuhnya saya serahkan ke Kak Rafli. Terima kasih. Makasih Kak Novi. Oke, di sini teman-teman udah pada install si Android Studio-nya ya. Oke, mungkin langsung ke inti materinya aja. Jadi di sini kita bakal belajar namanya Kotlin. Nah, Kotlin ini tuh dia adalah bahasa pemrograman yang dikenalkan oleh Google. Nah, jadi ini Kotlin tuh dia bikinan si Google ya. Nah, Kotlin itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android. Ini udah sering digunain ya, teman-teman. Oke, ini aku akan share screen di sini. Kakak share screen aku terlihat, teman-teman? Kelihatan Mas. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa buka Android Studio-nya dulu. Di sini kita bakal membuat sebuah aplikasi yaitu Quiz App ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa bikin new file, new project, ke file, new project. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang empty view activity. Nah, apa bedanya empty activity sama empty view? Empty activity ini dia pakainya namanya composable. Nah, sekarang kita bakal pakainya si tampilan XML aja. Jadi teman-teman bisa pilih yang empty view. Nah, lalu kita klik next. Nah, lalu kita bisa ganti nama aplikasinya menjadi misal Quizku gitu. Nah, ini teman-teman bisa bikin new project dulu, kasih nama ini. Nah, terus package name ini kayak dia ibaratnya biar ngasih tanda bahwa penerbitnya ini siapa. Terus teman-teman pilih bahasanya yang Kotlin, terus minimum STK-nya yang APA 24 nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Terus kita bisa klik finish. Nah, lalu kita tunggu sampai build projectnya selesai. Apakah sudah semua teman-teman? Bisa. Oke, sekarang kita mungkin kenalan sama struktur folder di Kotlin-nya. Nah, di sini ada namanya manifest, Android manifest.xml. Nah, Android manifest ini tuh fungsinya dia sebagai kayak konfigurasi dari project kita, bisa dibilang. Nah, di sini kita bisa ngatur dari icon aplikasi kita, terus tema aplikasi kita, terus ada activity apa aja, terus nanti halaman pertama yang muncul apa gitu. Nah, terus di sini di com extracode.quizku, di sini ada activity. Nah, buat apa sih activity itu? Activity itu tuh fungsinya dia adalah file yang bertugas mengatur bagaimana aplikasi itu berjalan. Ibaratnya kayak logika. Kayak misal kita nanti ketika button diklik itu ngapain, ketika apa namanya kita buka apa diapain gitu itu di si activity-nya. Nah, di sini. Ini dia file Kotlin-nya, teman-teman.
Nah, terus di sini ada REST. REST ini apa? REST ini ibaratnya resource atau dia adalah tempat dari penyimpanan seperti di sini ada layout ya. Nah, layout ini adalah apa-apa yang kita bakal tampilin di main activity ini. Nah, terus kemudian di sini ada map, ini isinya kayak icon-icon. Terus di sini ada value. Ini value tuh misal kita punya value namanya color black. Nah, color black ini dia isinya apa? Warna hitam gitu kan. Terus ini ada themes, terus ada XML. Nah, untuk project kali ini kita bakal fokusnya lebih ke yang pertama adalah activity, yang kedua adalah layout. Terus kemudian sebelum kita membuat si projectnya, kita perlu mengatur dependensi. Jadi kita nanti bakal menggunakan namanya JSON, guys. Nah, JSON ini tuh nanti dia seperti ini. Di sini aku udah nyiapin beberapa data untuk kita membuat aplikasi kuisnya untuk pertanyaannya. Contohnya di sini pertanyaan satu ada tanggal berapa diperingatinya Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, ini adalah APA yang bakal kita gunakan. Tadi udah aku kirim di WhatsApp ya teman-teman. Nah, ini kayak gini. Jadi nanti kita bakal gunain APA ini. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, di sini di Gradle Script kita bisa buka namanya build.gradle.kts. Ini yang buka yang app. Nah, di sini teman-teman harus namain dependencies namanya retrofit. Jadi apa retrofit? Retrofit itu ibaratnya sebuah dependensi yang membantu kita untuk menghubungkan dari aplikasi kita ke API yang ada di server gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman sekarang bisa tuliskan seperti ini dulu. Nah, teman-teman bisa menambahkan sebuah dependensi. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan seperti ini dulu. Square up. Nah, ini secara sini. Square up. Retrofit. Nah, mungkin aku copy aja di sini. Nah, teman-teman bisa tambahkan library ini dia, 3 library ini. Ini adalah untuk kita bakal terhubung dengan API-nya, kita harus menambahkan library namanya retrofit. Ini teman-teman bisa tulis dulu. Ketika teman-teman udah nulis, teman-teman bisa chat sudah di kolom chat. Kita tunggu sampai 13.448 ya, 13.50 deh.
Apakah sudah teman-teman? Lupa. Oke. Oh ya, setelah kita lakuin namain library, kita harus lakukan sync now dulu nih. Tadi dipencet, tadi nggak ada suaranya maaf. Tadi diklik dulu sync now-nya, nanti dia otomatis melakukan download Gradle ya. Setelah download Gradle-nya selesai, teman-teman bisa klik run yang di pojok atas ini. Kita coba running dulu aplikasi yang kita buka. Nah, kalau berhasil dibuka, kita bakal lihat sebuah tampilan tulisannya Hello World ya. Nah, Hello World ini munculnya tuh dari yang activity main. Ya, yang ini ya. Sekarang kita coba ganti tulisan Hello World ini jadi misal Blessing Academy. Nah, terus kita bisa reload. Nah, maka di sini munculnya juga Blessing Academy ya. Udah ada yang bisa run untuk aplikasinya? Kak Hanif? Coba Kak Alif. Oke, dan kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bakal bikin desain dari aplikasi kita nih. Nah, kita bikin desainnya sederhana aja. Jadi di sini kita bakal nambahin sebuah eh, teks mungkin. Nah, sekarang kita kasih tulisannya semisal quiz appli quiz application gitu. Nah, kita bisa taruh constraint-nya kayak gini ya teman-teman. Kita pojokin gini. Nah, terus kita coba gedein dari ukuran si teksnya kita guys. Kita bisa pakai declared attribute. Di sini kita bisa pakai text size. Text size-nya ini semisal kita taruh 24 dp. Nah, kita gedein seperti ini.
Kemudian kita coba tambahin sebuah button. Misal kayak gini. Nah, kita bisa tulisin di sini semisal main sekarang gitu. Nah, kemudian untuk layout weight-nya kita bisa kasih yang 0 dp ya. Setelah itu kita bisa kasih padding di sini 16, di sini juga 16. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa bikin dulu tampilan seperti ini untuk sekarang. Kemudian di sini di button ini kita harus berikan ID ya teman-teman. Misal di sini ID-nya ini adalah sebuah button. Kita bisa berikan di sini adalah TTN play. Nah, ID ini adalah sebagai penanda ketika kita nanti akan membuat sebuah fungsi di button ini. Nah, kita harus memberikan sebuah ID agar kita bisa memanggilnya. Nah, ini teman-teman bisa ketikkan dulu seperti ini. Jika sudah, kita coba run lagi ya teman-teman. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, atau teman-teman bisa taruh button ini di bawah aja nih. Ini teman-teman bisa kreasikan saja tampilannya. Nah, sekarang coba kita taruh bawah. Nah, ya seperti ini. Sekarang kita bakal buat kondisi ketika si button kita diklik ya. Ketika kita klik ini, sekarang belum terjadi apa-apa. Nah, gimana cara ngaktifin button ini agar kita berpindah ke sesuatu atau kita melakukan sesuatu? Nah, sekarang teman-teman bisa bikin dulu sebuah activity baru di sini. Teman-teman bisa klik kanan di com extra code quizku, teman-teman bisa klik kanan, klik new, terus teman-teman bisa pilih activity, terus pilih yang empathy view activity. Nah, sekarang kita bikin activity untuk ketika kita memulai gamenya. Teman-teman bisa kasih nama di sini adalah game activity. Nah, ini. Kemudian kita generate layout filenya juga sama layout namanya activity game. Nah, kita klik finish saja.
Nah, sekarang kita punya dua activity, yaitu main activity sama game activity. Begitu juga di layoutnya, kita punya dua layout, activity main sama activity game. Oke, sekarang kita bikin si button ini ketika diklik dia akan mengarah ke activity game. Gimana caranya? Teman-teman bisa pergi ke bagian activity main activity. Nah, teman-teman bisa hapus yang ini aja nih, view kompaknya. Ini hapus aja nggak apa-apa. Nah, teman-teman perlu ngedeklarasikan si buttonnya dulu nih. Tadi kan kita bikin sebuah button dengan nama ID-nya adalah main. Bukan. ID-nya adalah button play, PTN play. Nah, sekarang kita deklarasikan dulu di main activity. Di sini kita bisa bikin var variabel PTN play sama dengan find view by ID. Nah, sekarang kita taruhnya button di sini. Yang kurung kurung buka ini, teman-teman bisa isi ID dari buttonnya ini apa? Kan tadi adalah r.id.ptn play. Nah, gitu ya. Kenapa r.id? Nah, r ini adalah dia memanggil resource. ID adalah dia akan berarti di resource ini saya akan mencari sebuah ID. ID-nya apa? Adalah button play. Nah, gitu ya. Nah, di sini kenapa tadi button play? Karena di sini kita namanya adalah si buttonnya adalah PTN play sesuai ID yang kita namain di button ini. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa membuat fungsi ketika button diklik, kita bisa menggunakan set on click listener. Nah, kita bisa tulis saja di sini ptn play dot set on click listener. Nah, ketika dia diklik, kita mau ngapain nih? Oh, kita mau berpindah ke halaman game. Berarti kita bisa membuat seperti ini. Variable intent sama dengan intent this, koma. Nah, intent ini adalah sebuah fungsi yang berguna untuk melakukan perpindahan aktiviti dari aktiviti satu ke aktiviti lain. Kita bisa menggunakan intent di sini. Nah, sekarang kita ingin berpindah ke mana? Kita ingin berpindah ke game activity class.java. Nah, setelah itu kita tinggal lakuin start activity-nya nih. This dot start activity intent. Nah, seperti ini. Jadi di sini pertama-tama kita bisa mendeklarasikan si button play-nya dulu. Setelah itu kita bisa membuat fungsi ketika diklik menggunakan set on click listener. Di dalam set on click listener kita membuat sebuah variabel intent untuk menyimpan fungsi intent ini akan berpindah kemana, yaitu ke game activity. Setelah itu ketika diklik berarti kita akan memanggil intentnya. Makanya di sini ada this dot start activity intent. Nah, ini saya tuliskan intent berguna untuk melakukan perpindahan aktiviti membuat fungsi ketika button diklik. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita bisa saran nih di sini. Kita reload lagi. Kita tunggu. Nah, sukses. Oke, mari kita klik yang main sekarang. Kita klik. Nah, maka dia akan berpindah ke game activity. Nggak percaya? Kita coba kasih sebuah teks di game activity-nya. Activity game, kita kasih teks di sini. Misal, gini aja, kita taruh set
set, set. Oke, misal kita bisa taruh ini. Oke, di. Nah, kita coba reload lagi. Nah, kita klik main sekarang, dia muncul game. Gitu. Ini game. Ini kayaknya aktivitinya pas nggak pas ini. Nah, berarti kita udah berhasil berpindah ke aktiviti satu ke aktiviti lain dengan kodenya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman coba tulis dulu kode ini. Nah, jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung raise hand atau bertanya di kolom chat aja ya. Kita tunggu sampai 14.10 untuk menuliskan kode berpindah activity-nya ini.
Apakah sudah teman-teman? Halo? Oke, mungkin kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal bermain di si game activity-nya. Nah, kita coba kembali tadi. eh Tadi nah ini kuisku kita buka. Nah, kita udah berhasil pindah ke activity gamenya ketika kita klik main sekarang. Nah, kemudian di game activity kita bakal bikin tampilan untuk menampilkan soal-soal yang nanti kita bakal ambil dari si apa namanya? Kita ambil dari API-nya ya. Nah, sekarang kita bisa bikin tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, kita butuh satu tag view di atas untuk nampilin soalnya. Nah, teksnya kita bisa ganti jadi soal quiz. Nah, sekarang kita bisa kasih ID-nya adalah TV pertanyaan question. TV question. Nah, kita lihat faktor. Kita coba lihat dari API-nya. Di sini API-nya butuh questionnya apa? A, B, C, D, E. Oke, sekarang kita tinggal menampilkan ABC-nya ya teman-teman. Kita bisa pakai button aja di sini. Pertama, kita bisa klik di sini misal answer A. Nah, terus di sini PTN answer A. Nah, kita tinggal kasih constraint di sini. Terus kita copy, kita copy. Setelah itu kita bisa ganti di sini jadi answer B. Ini juga answer B. Kita bisa sambungkan ini ke atas mungkin. Nah, terus kita coba taruh si weight-nya ini misal 300 dp, 200 dp, 150 dp saja juga. Dan juga 150 dp. Kita coba kasih di sini paddingnya 16. Setelah itu kita copy lagi yang atas, kita taruh di bawahnya. Nah, terus constraints-nya kita sesuaikan. Dia itu ngikut yang atasnya kayak gini ya. Di sebelah sini juga iya. Dia bisa ngikut yang ini.
Ya, dia harus tetap yang di sini aja sih. Nah, terus ini kayak gini. Nah, seperti ini. Sekarang ini kita ganti jadi answer C. Itu juga yang teksnya kita ganti jadi answer B. Terus kita copy lagi. Sekarang berarti kita bikin yang answer D. Kita kasih 16 dp. Kita kasih yang di atasnya 28. Kita bisa kasih di wait, dia tidak mau. Oh, ini harus kita ganti jadi answer A, B. Kita ganti jadi answer D. Ini juga kita ganti jadi answer D. Nah, terus selanjutnya kita tinggal bikin yang answer E. Kita ganti jadi answer E. Ini juga answer E. Oke, kita bisa taruh ini di tengah-tengah aja. Ini bisa kita taruh di sini. Nah, kita coba run dulu nih teman-teman. Nah, kita klik main sekarang. Oke, ini masih berantakan kayaknya. Kita coba sesuaiin lagi. Ini kayaknya berarti dia harusnya dia kayak gini. Dia juga taruh di sini. Nah, kita coba tarik ini ke bawah. Oke, kita reload. Oke, udah berhasil muncul ya untuk pertanyaannya. Bentar. Oh, kalau enggak kita bisa bikin kayak gini aja nih. Jadi kita bikinnya bertumbuk dari atas ke bawah. Ini malah nantinya jadi lebih mudah. Sebentar. Jadi kita bisa bikin kayak gini. Ini kita kasih 16. Kemudian si weight-nya kita kasih di sini 0 dp aja.
Yang ini kita hapus. Nah, kita bikin jadi seperti ini aja. Di ini harusnya ini. Nah, kita bikin sampai answer A. Kita copy, kita paste. Kita delete constraint-nya. Terus di sini kita ganti dia jadi answers. Ini udah A, B. Ini harusnya kita akan jadi answer C. Versi. Kita bikin sampai ke answer A. Kasih yang B. Nah, kita coba lihat hasilnya. Ya, kita klik main sekarang. Nah, di sini udah muncul nih. Untuk di sini pertanyaannya, di sini jawabannya. Nah, setelah ini kita bakal bikin sebuah logika untuk mengambilkan pertanyaan beserta jawabannya. Nah, kemudian kita akan juga bikin logika ketika pertanyaan ini diklik, dia jawab dia benar atau enggak, begitu juga seterusnya. Nah, sekarang teman-teman coba bikin tampilan seperti ini dulu.
Kita tunggu sampai 14.30 ya teman-teman.
Apakah sudah semua teman-teman? Oke. Mungkin selanjutnya kita bakal membuat sebuah codingan untuk menampilkan kuis-kuis ini. Oke, kita sekarang bisa pergi ke, oh ya, kita harus membuat sebuah eh, data class untuk mendeklarasikan apa aja sih yang ada di si API kita. Sekarang teman-teman bisa bikin new. Kemudian di sini teman-teman bisa bikin activate. Teman-teman bisa bikin Kotlin class atau file. Nah, di sini teman-teman pilih yang data class. Kita kasih nama di sini question. Nah, lalu kita klik enter. Nah, di data class question ini kita bisa nambahin apa-apa aja yang ada di si pertanyaan kita. Nah, pertama kita bisa namain questionnya nih. Nah, kita bisa bikin file question ini sebagai string question itu. Dan di sini adalah file ini juga sebagai string, dan file juga sebagai string, dan adalah file juga sebagai string, dan ada file abcd sebagai string, dan ada file sebagai string juga. Nah, setelah itu di sini ada variabel koreknya atau key-nya, jawaban yang benar. Nah, di sini kita bisa file correct juga string. Nah, teman-teman bisa tuliskan ini dulu ya. Ini adalah tata kelas yang digunakan untuk mendeklarasikan respons dari API yang kita miliki.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita mendeklarasikan apa aja yang ada di respon API kita harus membuat juga sebuah interface untuk apa namanya mendeklarasikan endpoint yang kita punya. Nah, sekarang kita bisa klik kanan di sini, kita klik new, Kotlin class atau file. Nah, di interface ini kita bisa bikin eh, namanya adalah question API. Nah, di question API kita bisa deklarasikan seperti ini. Yang pertama adalah kita punya endpoint namanya get. Endpoint dengan metode get. Setelah itu di sini endpointnya apa? Nah, tadi saya udah mengirimkan si API-nya ini. Nah, kita bisa gunain yang v1 slash bla 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 ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, ini adalah endpoint yang kita punya. Terus di sini kita eh, kita panggil di sini adalah seperti ini. Fun, kita bikin fungsi fun get question. Nah, dia bakal nge-call, pilih yang retrofit. Di sini list dari si data class yang udah kita buat adalah si question ini. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa tulis ini dulu. Jadi klik kanan di sini, klik new, Kotlin class atau file, pilih yang interface, kasih nama question API. Ini untuk mendeklarasikan endpoint yang kita punya, gitu. Beserta metodenya apa.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Setelah kita mendeklarasikan endpoint apa aja yang kita punya, sekarang kita bisa pergi ke game activity-nya lagi. Nah, di game activity kita bisa ke bagian sini. Nah, kita akan mendeklarasikan variabel yang kita punya, atau komponen yang kita punya. Sekarang kita bisa menggunakan private let init var. Yang pertama kita mempunyai adalah question. Ya, di sini kita punya si question tag view. Nah, ini adalah question tag view. Di game activity kita lanjut question tag view. Dia menggunakan tag view, text view. Yaitu di sini kita ada question tag view udah, selanjutnya ada answer a text view. Text view juga kita copy sampai ke A, B, C, B, E. Nah, seperti ini. Terus kita melakukan inisialisasi APA. Nah, kita bisa bikin private let init var APA. Kita kasih nama, kita panggil yang question APA. Nah, selanjutnya di sini kan kita punya banyak pertanyaan. Berarti kita harus simpan pertanyaan ini ke dalam sebuah variabel. Kita bisa bikin di sini privat var question sama dengan kita bisa menggunakan list. Dia di sini kita panggil si data class questionnya. Pakainya di sini adalah empty list. Nah, sekarang kita bisa menggunakan kita bisa membuat sebuah variabel untuk mendeteksi kita ada di pertanyaan keberapa. Kita bisa menggunakan di sini adalah privat var dan Sehingga nanti di bagian atas akan ada use di sini, use pakai permission model permission ya, modelnya ingat ini adalah model permission, jangan sampai salah karena dia juga punya arahan ya menuju ke bagian kontrak. Jadi ini dipastikan yang juga adalah di bagian model dan permission. Ini kita masukkan permission, kemudian silahkan pilih begin ya. Ini kita akan membuat satu buah permission mana di dalamnya di bagian dalam ini bisa tulis ini dulu. kemudian masukkan name, dan ini adalah nama permission yang akan kita buat. Misalnya di bagian awal ini kita akan buat nama permissionnya adalah tambah Setelah ini selesai teman-teman bisa kita akan lanjut di hari esok ya. Teman-teman bisa tulis ini dulu. Nanti untuk recordnya langsung saya share di grup chat.